Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kali ini Uwi Watch tampil di channel yang seru ini. Dan kali ini saya Heru Purwanto mendapatkan tamu istimewa, alumni UI juga, yang terkenal sekali, Bapak Sri Bintang Pamungkas. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini tokoh yang terkenal sekali, ya, dan ada sejarah yang akan kita pancing dari beliau. Apa saja? Jadi stay tune. Bang, gimana Bang? Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, masih gagah nih. Dulu tahun 90 berapa gitu ya, itu ada orang yang berani mencalonkan diri sebagai seorang calon presiden. Namanya Sri Bintang Pamungkas. Anda? 96. Oh, 96. Wah, inget kan? Nah, kalau boleh tahu kenapa Bang? Abang punya ide atau niat seperti itu Bang? Menarik sekali nih. Simak. Sebetulnya waktu itu kita mau mengganggu Soeharto. Wah, berani ya? Iya, membuat Soeharto kebakaran jenggot. Kenapa? Karena untuk kesekian kalinya ya, waktu itu sekitar 6 kali ya. Ya, sudah 30 udah tahun. jadi presiden dan calon tunggal. Ya, Nah, ini kan melanggar konstitusi. Ya. Dan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Termasuk pasal 7 ya. Pasal 7 UUD 45 Ya, belum asli ya. Itu mengatakan bahwa presiden itu dipilih untuk jangka waktu 5 tahun dan setelah itu bisa dipilih kembali. Ya. Tetapi Soeharto mengartikannya bisa dipilih berkali-kali lagi. Nah, jadi sialan ya presiden ini. Iya, terus terang kita memang mau mengganggu dia. Dan kita kebetulan ya, saya ketemu dengan sahabat yang kemudian saya menyesal sekali sampai hari ini. Wah. Tidak bisa menemukan yang seperti dia. Maksudnya? Siapa tuh Bang? Di mana pikiran-pikirannya itu persis sama seperti saya. Woi. Sama beraninya, sama ingin mengganggu Soeharto, sama ingin menjatuhkan dia. Wow. Loh iya. Kalau waktu itu masih itu hal yang tabu ya. Iya, kelihatannya waktu itu tabu. Sebab bagaimana 6 kali Jadi pencalonan presiden, dia itu didiamkan saja seakan kan Benar, silakan gitu loh. Jadi kebetulan kita ketemu dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh petisi 50. Oh, ada Ali Sadikin Ada ya? Bang Ali, ada Bugeng. ada Kemal Idris, ada semua angkatan. Ya. Ya, Hugeng Kepolisian, Kemal Idris Angkatan Tokoh-tokoh Darat, semua itu, ya. ini Angkatan Laut, ya kan, Marinir. Jadi itu pas ulang tahunnya Prinsen. Prinsen itu orang Belanda yang ikut berjuang HC Prinsen. Kasih Prinsen. Lupa saya kependekannya apa itu. Dan Prinsen itu mendirikan LPHAM, Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia. Dan pas ulang tahun, teman-teman kumpul, saya disuruh menjadi panitia. Waktu itu saya sudah sangat terkenal karena ngelawan Soeharto dengan tulisan-tulisan saya. Antara lain ya, tulisan saya itu ya, saya mengkritik putusan MPR tentang Repelita dan pembangunan 25 tahun. No. Dan itu saya terbitkan lewat koran sampai beberapa seri. Ya, Luar biasa. terus saya bukukan juga itu. Iya, saya bukukan juga. Nah, Alasannya apa Bang mengkritik itu?
ini nggak akan terjadi, nggak akan tercapai. Oh, Pikiran nggak mungkin ya. Pikiran Repelita itu nggak akan tercapai. Antara lain apa? Yang terutama yang mengusik saya, terutama setelah saya pulang dari Amerika. Saya terusik karena tiba-tiba saya melihat utang Indonesia ini besar sekali. Dan kebetulan disertasi saya itu adalah tentang utang luar negeri. Cocok banget. Iya, dan saya membaca banyak buku tentang utang luar negeri itu, di mana buku-buku terbitan para profesor ahli ekonomi di Amerika. Itu juga melakukan kritik terhadap utang luar negeri. Bahwa utang luar negeri itu untuk negara berkembang semacam Indonesia, termasuk tentu saja negara-negara yang di dalam kategori miskin, itu nggak akan bisa dilunasi. Oh, Alias ini jebakan utang. nah, Dan benar kan sampai sekarang utang kita kan 10.000 triliun. Jatuh tempo nggak bisa dibayar. nah simak nih, penting. Ya kan? Nah, ya ini karena menteri-menteri luar negeri kita, menteri-menteri keuangan kita, termasuk Sri Mulyani sampai Purbaya, bahkan sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya Niti Sastro, Aliwardana Sumarin dan lain-lain, Amari Muhammad, nggak berhasil. Meskipun begitu, mereka masih agak lumayan. Rupiah itu dari 1.700 rupiah per dolar sampai 97 itu 2000-an. hanya mencapai 2.250. Ya. Sekarang katakanlah 18.000. mulai Sri Mulyani ya, katakanlah begitu ya. Dari 10.000 menjadi 17.000, 18.000 bahkan. Yes. Ya, ini gila. Jadi kembali kepada soal Soeharto, kita penasaran. Soeharto brengsek. Iya. Nah, di dalam pertemuan itu saya ditunjuk sebagai orang yang mengkoordinir berbagai macam tulisan tentang Republik untuk peringatan ulang tahunnya Kasih Princeton. Princeton. Di mana tuh pertemuannya, Bang? Nah, ya pada pokoknya ya saya kumpulkanlah berbagai macam tokoh yang bisa menulis tentang prinsip, tentang hubungannya dengan HAM, tentang hubungannya dengan hukum, ya. Lalu tentu saja dikaitkan dengan kepemimpinan Soeharto. Saat itu ya. Iya. Dan dapatlah pas ulang tahunnya Princeton itu kita hadiahkan. Launching. Ya kan? Nah, Kado disitulah luar biasa. saya kenal, kebetulan di situ kenal sama 3 orang yang kemudian seperti tadi saya katakan, saya menyesal sekali sampai hari ini saya tidak menemukan yang seperti itu. Satu namanya Julius Usman, orang Aceh, pengacara. Islamnya kuat sekali. Yang kedua? Tapi pemarah dia. Ya, orangnya pemarah. Sama dong. Dan Ya maaf. enggak lah. Marah itu sebetulnya Ada alasan. dilarang. Oh. Dilarang sama Allah. Ya, dilarang sama Allah. Bahwa kemudian seseorang kadang kala marah ya manusiawi. Yang kedua adalah Saleh Abdullah. Saleh Abdullah lulusan IAIN dan ya saya kira kuatlah dia. Ya. Lu dosen?
Iman Takwa. Oh enggak, semuanya aktivis. Oh, aktivis. Semua aktivis, aku aja yang ngocus. Aku aja yang Dosennya ngocus. aktivis. Loh, kalau dibilang ya, satu-satunya dosen yang aktivis itu aku loh. Bener. Keren. Ya bener. Ya, ya. Apalagi dokter, apalagi profesor, ya turun ke jalan, aku itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya kemarin-kemarin belum. Kita ketemu. Kemarin-kemarin belum profesor. Jadi kembali dari Amerika itu, aku melihat kaget. Kok utangnya Indonesia begini? Padahal aku sudah tahu dari tulisan-tulisan yang saya lihat, gak bakal terlunasi. Ya kan? Nah, jadi setelah ketemu sama mereka, kita ketemu. Bener bang. Ya. Baru 2 bang. Satu lagi siapa? Saleh Abdullah tadi. Sekarang Yuda Susman. Oh, Satu lagi. enggak. Iya, kita bertiga maksudnya. Oh, bertiga. Oke. Kita bertiga. Kalau Yuda Ya. Susman saya pernah dengar ramai itu. Oh ya, yang kemudian akhirnya menjadi banyak, ya. Karena apa? Ketika kita bertemu itu, kita bertiga bertemu itu, program kita yang pertama adalah bikin partai. Boy. Masa partai cuma 3? Ya, waktu itu. Kita yang keempat. Ya. Ya kan? Waktu itu Golkar P3 sama PDI ya? PDI. PNI ya? PDI. Ya, PDI. sama partaiku. Budi, Partai Budi. Uni Demokrasi Uni, Indonesia. Ya kan? Sempat itu. Wah, nah. Jadi pendirinya bertiga itu pendirinya ya? Pendiri Pupudi itu? Iya, tetapi kemudian sudah melebar, banyak orang yang kemudian ikut Ya, masuk. cari alternatif soalnya. Ya. Ada enggak. Karena mereka bertiga kan kalau ketiga partai kan berarti wah ini harus nggak ada pilihan lagi. Jadi cari Enggak. Artinya mereka bergabung tidak karena pilihan. Oh. Tidak karena memang mau partai sungguhan. Partai mengganggu Soeharto. Karena kita Luar melihat bahwa biasa. partai ini kok 3 gitu. Ya kan? Kita yang keempat. Dan betul, ditolak. Soeharto terganggu. Ya kita sudah ketemu dengan Yusuma Briti Praja, wartawan senior, ya. Dia pernah di Kompas, tapi sebelumnya di Indonesia Raya ya. Korannya Mutar Lubis. Mutar Lubis ya. Terus Kalau kemudian dia kan Merdeka. Mangadang Napi Tupulu, kemudian banyak lagi. Dengan harapan ya? Ya akhirnya kita kumpul. Ya udah kita bikin partai. Yang kita tahu pada waktu itu partai hanya 3, jadi pasti akan ditolak. Nah, tetapi saya waktu itu cukup hati-hati ya. Jadi di dalam undang-undang kepartean itu saya lihat memang tidak ada yang membatasi Nah, oke. bahwa partai itu hanya 3, ya kan? Wah, jadi aku waktu itu sudah diadili karena kasus Jerman. Ya. Ya, jadi bahkan sudah hampir vonis. Jadi aku tanya kepada para pengacara saya, ya, ada Bang Buyung, Nasution, ada Saleh Asegaf. Ya, ada Muhammad Asegaf, ada Luhut Pangaribuan. Oh, bukan Luhut yang ini ya? Beda. Oh bukan. Luhut Pangaribuan. Nah, tapi di luar itu ada Bambang Wijoyanto. Oh iya. Sudah ada. Itu Hendardi. Oh, Hendardi, Udah ada. ya. Pokoknya kelompok LBH lah. Nah, ketika mau vonis itu, kita sudah siapkan tuh manifesto politiknya partai itu. Nah, aku tanya, ini nanti apakah saya divonis langsung masuk penjara gitu? Terus dijawab sama Luhut Pangaribuan, enggak, biasanya ya, umumnya ya, bahwa kalau tidak ditahan, kalau tidak ditahan tuh biasanya begitu vonis juga nggak ditahan. Nah, kenapa saya nggak ditahan? Karena peristiwanya di Jerman. Oh, TKN ini ya. Nah, jadi Soeharto tuh takut sama Locus delicti-nya ya. takut sama
kanselir Jerman. Jerman. Waktu itu Helmut Kohl, bukan? Waktu itu kok lupa saya. Ya kanselir lah ya. Iya. Ya, jadi Tahun berapa tuh, Bang? 95. 95. Jadi bahkan itu kemudian ketika Sri Bintang ditangkap dan sebagainya itu, waduh nyebar ke Heboh. seluruh dunia. Heboh. Bahkan ya orang-orang yang mengenal saya dengan baik, orang Amerika yang mengenal dengan baik ya, karena kita mempunyai komunitas hubungan antara Ya, Bang, lama orang di sana Indonesia kan. dan Iya. orang-orang bule ya. Iya. Itu nulis surat kepada saya. Iya, jadi Simpati mereka. iya, masuk koran Amerika juga. Wih. Oh iya, betul. Nah, jadi saya mendapat keyakinan kalau tidak akan ditangkap langsung masuk penjara. Soalnya manifesto politik kita belum selesai. Bahkan Belum saya final. mengatakan kepada Luhut ya, kepada para lawyer saya itu, kalau nanti sampai aku masuk penjara, ini manifesto politik yang belum selesai ini akan saya umumkan di pengadilan. Meskipun belum selesai. Ya, saya bacakan bagian depannya aja lah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah nggak ditahan. Jadi itu tanggal 7 Mei 95. 96. 96. Nah, terus ya setelah aku divonis 2 tahun 10 bulan ya, aku mengajukan banding, kami ya, bersama lawyer mengajukan banding, kemudian mengajukan kasasi, sampailah pada 5 Mei 97, setahun kemudian, kasasiku ditolak, berarti aku harus masuk. Ya. Nah, tetapi sebelum itu Manifestonya sudah jadi. Pudi sudah jadi Deklarasi. manifesto politiknya udah jadi kita umumkan di LBH. Wow. Di LBH itu tanggal 29 Mei kalau salah ya, 96. Lalu diikuti oleh yang lain-lain. Diikuti oleh Sabam Sirait. Sabam Sirait itu PDI. bikin waktu itu dia masih belum. Partai Non-partisan. Kristen Indonesia. Oh, pasti. Ya, Partai Kristen Indonesia. Lalu PRD, ya bikin partai. Dulu Perhimpunan Rakyat Demokratik, sekarang menjadi partai. Ya, Masyumi baru. Masih baru ya. Iya, Partai Nasional Demokrat dari Edwin Sukawati. Wah, Luar macam-macam. biasa, ingatannya masih tajam nih. Betul. Wah, yang namanya Soeharto kebaran jenggot betul, sebagaimana saya harapkan, kita harapkan. Iya. Targetnya berhasil. Lalu goyahlah itu yang namanya perpolitikan di Indonesia ini. Ya. Ya. Tetapi kemudian tiba-tiba tampil Menteri Hukum, Hukum dan Politik ya, apa namanya? Menteri Menko Polhukam. Kalau Kam. Susilo, kok Susilo? Siapa ya? Susilo Lupa Sudarman saya. bukan? Hah? Susilo Sudarman. Susilo Sudarman, betul. Aku ingat Susilonya saja. Susilo Sudarman. Dia mengatakan memang betul bahwa partai itu tidak dilarang untuk muncul tampil ya. Tetapi mereka dilarang untuk pemilu. Aturannya nggak ada berarti. Ya, aturannya memang begitu. Jadi undang-undang partai politik memang mengatakan hanya 3 yang boleh. Tetapi undang-undang kepartean tidak membatasi 3. Wah, jadi kita lega. Nah, disitulah kita kumpul lagi. Yuk, kita ngapain lagi gitu. Akhirnya Yuk, kita ngapain lagi. Nah, ini masih belum kasasi ya, masih apa? Masih nunggu banding. Ya, nunggu banding ya. Ditangkap lagi. Oh enggak. Sebelum itu bikin itu tadi calon presiden. Oh, maju. Iya. Ya, karena apa? Karena pencalonan selama ini calon tunggal loh.
Aku nggak mau, kita nggak mau kan calon tunggal. Apaan calon tunggal? Soeharto terus emangnya senang dapat Soeharto. Ya jadi harus lebih dari satu. Salah satunya adalah Sri Bintang. Iya, keren itu. Nah, itu. Julius Susman senang, setuju. Nah, itulah kenapa saya menjadi sangat teringat dan sangat tidak bisa melepaskan diri dari pikiran saya terhadap mereka itu karena itu. Sekarang masih ada Bang, masih ketemu. Belum meninggal. Oh, inilah. Hanya Saleh Abdullah yang masih ada. Masih ada di Ya. di Jakarta. Nggak tahu dia hilang, dia hilang. Pak Saleh Abdullah, mohon kontak lagi nih kalau Bapak masih atau ada Ya, keluarga yang jadi akhirnya menyimak. agenda kita bikin pencalonan presiden. Kita nyewa yang namanya Petroleum Club. Woi. Iya di situ Patung Tani, Iya. Patung Tani itu, ya kan punyanya Pertamina. Umumkan, ya kita sudah membutuhkan presiden baru. Iya. Dan orang-orang asing, kedutaan besar asing kita undang. Foto-foto kita bikin, ya, pamflet. Heboh itu. Iya, Waduh, iya, heboh. iya. Bahkan kita ngiderin kemana-mana kan di jalan-jalan ya. Begitu selesai, itu orang diinterogasi semua tuh karyawannya, karyawan Petroleum Club itu. Nah, tetapi kita nggak berhenti di situ. Kita bikin kartu lebaran politik. Kartu lebaran politik. Isinya apa? Kartu lebaran politik Budi. Satu, menolak pemilu 97. Dua, menolak Soeharto calon presiden tunggal 98. Ya. Dan tiga, menyusun tatanan baru. Tatanan baru yang kita maksud itu karena Soeharto itu banyak sekali membuat interpretasi salah terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar asli. Iya, iya. Jadi kita bikin itu, Mas. Kita bikin ada 142 pasal ya yang kita tuangkan di dalam upaya memberikan penafsiran terhadap 37 pasalnya UUD 45. Nah, kartu lebaran politik kita sebarkan kemana-mana. Itu pas Desember ya 96, sehingga kita mengirimkannya bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru. Wah, heboh itu. Ke seluruh penjuru. Iya. Jadi sampai kemudian orang Sambas Kalimantan Barat. dipanggil juga karena dia mendapat surat itu sebagai saksi. Wow. Nah, saksi apa? Perkara baru. Jadi Maret 97 saya ditangkap lagi bersama Saleh dan Julius Susman. Ada Tuduhannya? ada Roma Mary, ada Yusuf Mati Beraja, 5 orang. Tuduhannya, Bang? Tuduhannya melakukan gerakan subversif. Nah, penangkapannya lucu. Aku dipanggil dulu sama Intel Kejaksaan Agung yang namanya Gatot Hendarto. Gatot Hendarto manggil saya dan aku ngajak yang lain-lain makan siang di Arirang. Woi, keren. Arirang itu Melawai situ. Iya. Ya kan? Dekat Kejaksaan. Kita datang makan nikmat kan siang. Terus disuruh mampir ke Gedung Bulat. Dekat situ. Kejaksaan Agung ya, tinggal belakangnya doang, belakangnya. Bener, jalan kaki ya. Wawancara, ngomong-ngobrol sana sini, ngalor ngidul. Sampai jam 11 malam. Wow. Iya. Dari siang itu kan? Hah? Habis makan siang kan? Habis makan siang kan tadi? Habis makan siang. Wih, luar Habis biasa. makan siang. Ya, ada makan malam, ada tempat sholat juga. Jam 11 malam kita mau mundur, pulang.
Nggak boleh. Nggak dikasih. Nggak dikasih nih. Kasihnya Jebak. surat penangkapan. Bangsat. Nah, terus Tricky banget ya. Tricky Iya. banget. Diancam juga untuk kalau nanti nggak mau, bisa-bisa nanti ditangkap Bais. Jadi akhirnya kita berunding, udah tanda tangani aja. Jam 12 lewat kita tanda tangan. Jadi Langsung masuk sel. kejaksaan. Iya, sel kejaksaan. Nah, memang kemudian akhirnya kita tahu bahwa yang mau ditangkap itu saya. Jadi saya mengajukan pra peradilan ditangani oleh Bambang Wijoyanto, ditolak. Sedang dua orang ini, Julius Usman sama Saleh Abdullah, pra peradilannya dilakukan oleh Hendardi lewat PBHI. Ya. Diterima. Jadi aku sendiri 2 bulan. Nah, mereka kena 1 bulan, aku 2 bulan. Nah, terus pas bulan Mei tahun 97 kasasi ditolak. Jadi saya langsung dijemput dari kejaksaan, tahanan kejaksaan menuju ke Cipinang. Terpidana jadinya. Iya. Nah, yang menarik tanggal 5 Mei saya masuk Cipinang, Tanggal 20 Mei, tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni rupiah jatuh. Nah, orang yang besuk saya itu mengatakan, wah ini gara-gara krisis moneter itu gara-gara doanya orang yang teraniaya. zalimi. Ya, udahlah ya, udah. Luar biasa. Jadi begitu Soeharto kepilih lagi Maret. Ya. Maret kepilih lagi dia. 8, Willy. Bangsat dia orang. Tapi cuma 2 bulan, coy. Iya, jadi itulah cukup ya kira-kira. Iya, luar biasa. Jadi ini Nah, kita itu ya. mengenai sejarah, ini fakta ya. Fakta. Tidak hoax, tidak direkayasa, langsung Iya, dari pelakunya. Nah, dan itu saya tulis di buku saya. Iya. Ya, melawan kediktatoran Soeharto. Dan di zaman podcast ini adalah pertama kali Bang ya, belum pernah cerita kan? Sedikit-sedikit ada. Tapi yang sedikit ada. sedetail ini kan yang belum ada. lengkap seperti ini. Tepuk tangan untuk Bang Bos. Kita nanti masih akan ngobrol kapan-kapan dengan beliau. Tadi beliau nyinggung masalah hutang. Beliau ini ahli sudah menganalisa bahwa sebenarnya hutang luar negeri itu nggak perlu karena negara yang hutang tidak akan bisa melunasi. Dan itu terbukti. Dan nanti kapan-kapan kami akan tanya beliau bagaimana pendapat beliau terkait dengan hutang negara kita yang sekarang sudah ribuan triliun. Nah, Yang pertama. termasuk ketika Peri Wardio mundur. Mundur dari BI. Ini sejarah juga. Satu. Ini aja langsung. Yang kedua, Enggak. nanti kami juga akan ngobrol terkait dengan masalah adanya tokoh yang berani maju. Tapi sekarang ini, zaman sekarang ini kok katanya zaman reformasi, tapi kok nggak seperti itu. Nanti kenapa sebabnya? Biar nanti beliau menjawab. Sekarang dulu kita akan akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan sekali lagi Bang Sri Bintang Pamungkas, terima kasih banyak. Jadwalnya dibikin lagi ya. Siap. Wah, mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi Wiwas telah mengedepankan slogan kami yaitu Veritas, Probitas, Justisia. Iya. Menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Racikan Berita 1